izin memperkenalkan diri kami. Kami merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Saya, Nining Yuliama, sebagai supervisor. Rekan saya, Ibu Eka Rusmayanti sebagai coach. Lalu Ibu Eka Budi Septiana sebagai coaching. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Nining. Bu Eka, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nining. Semoga Bu Nining juga sehat ya Bu. Alhamdulillah Bu Eka, saya sehat. Baiklah Bu Eka, Bu Eka hari ini akan melaksanakan praktik coaching, benar ya Bu? Benar sekali Bu. Dengan siapa Bu Eka? Oh, dengan rekan saya Bu, namanya Bu Nana Bu. Baik. Jadi Bu Eka sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Eka? Boleh Bu, silakan. Jadi dalam praktik coaching nanti tentunya Bu Eka sudah membuat persiapan. Nah, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Eka? Iya Bu, jadi dalam praktik coaching nanti ya Bu, saya sudah membuat rubrik penilaian Bu dengan menggunakan alur theta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Keren nih Bu Eka nih. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi di coaching ini Bu. Yang pertama dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, nah dari ketiga kompetensi tadi, yang mana nih yang secara spesifik akan dikembangkan saat observasi nanti? Ya, jadi salah satu kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam praktik coaching saya itu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Eka. Lalu indikator ketercapaiannya itu yang seperti apa ya Bu Eka? Ya, indikator ketercapaian mengajukan pertanyaan berbobot yaitu menggunakan struktur kalimat terbuka Bu. Sehingga nanti membuat Bu Nana itu harus menjawab sambil berpikir. Sehingga nanti Bu Nana itu akan muncul ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya untuk menemukan solusi pemecahan masalahnya sendiri Bu. Ya, luar biasa sekali ini Bu Eka. Baiklah, saya rasa cukup pertanyaan dari saya ya Bu. Monggo bisa dimulai praktik coachingnya bersama Bu Nana. Ya, terima kasih Bu Nini. Kalau begitu saya langsung saja memanggil coach saya ya Bu. Oh ya, silahkan Bu Eka. Assalamualaikum Bu Nana, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Eka. Kalau Bu Eka nggak sibuk, ini boleh ngobrol sebentar Bu. Tentu saja boleh Bu Nana, kebetulan saya sedang ada waktu longgar. Ngomong-ngomong, apa nih yang mau Bu Nana harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin nanti setelah saya cerita dengan Bu Eka, saya itu bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan nantinya. Memangnya ada masalah apa Bu Nana? Begini Bu, jadi akhir-akhir ini ketika jam pembelajaran saya itu ada beberapa siswa yang sering izin ke belakang Bu atau sering izin ke kamar mandi. Wah, Gitu. begitu rupanya. Ngomong-ngomong, ada berapa siswa ini yang biasanya izin ke kamar mandi? Ada sekitar 5 sampai 6 Bu, tapi itu nggak bersamaan 5 sampai 6 anak itu bareng, jadi bergantian seperti itu Bu. Nah, Bu Nana itu sudah pernah bertanya atau belum alasan mereka itu sering izin ke kamar mandi itu ketika jam pelajaran IPA? Saya kalau bertanya langsung itu belum. Jadi ketika jam pembelajaran itu saya mendengar cerita dari anak-anak lain yang di kelas itu Bu. Jadi kata anak-anak yang di kelas tersebut, mereka yang izin itu ternyata cuma alasan aja Bu. Jadi ya cuma alasan aja, padahal
mereka ada yang ke kantin, kemudian ada yang keliling sekolah, jalan-jalan, kata teman-temannya seperti itu. Baik Bu Nana, jadi berarti mereka itu alasannya cuma hanya alasan ya Bu? Iya. Mereka hanya izinnya ke kamar mandi, padahal mereka hanya ingin jalan-jalan, ingin ke kantin. Iya. Nah, kemudian setelah Bu Nana tahu cerita dari teman-teman yang lain, apakah Bu Nana sudah pernah mengecek langsung? Kalau mengecek langsung saya enggak sih Bu, cuma memang saya langsung memanggil anak-anak yang izin tersebut. Jadi saya ajak bicara pelan-pelan, saya ajak ngobrol, saya tanyakan sebenarnya ada apa sih kok sering izin ke belakang, terus sebetulnya kalau mereka izin ke belakang itu ngapain, seperti itu. Nah, ternyata mereka itu menjawab alasannya itu mereka itu bosan Bu di kelas saya, terus juga pusing mengerjakan soal-soal fisika, kemudian juga menurut mereka mungkin soalnya susah, seperti itu kayak Bu. Oh begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana nih perasaan Bu Nana setelah mendengar alasan dari mereka itu? Kalau saya setelah mendengar pernyataan mereka, jawaban mereka, ya jujur saya sedih Bu. Kemudian juga kecewa. Ternyata dalam saya menyampaikan materi, mungkin bagi mereka itu nggak menarik sama sekali loh Bu. Jadi mereka mungkin bosen, terus akhirnya mereka ya izin ke belakang, seperti itu Bu. Oh iya, nah sekarang coba Bu Nana itu merefleksikan diri Bu Nana, apakah dalam pembelajaran Bu Nana itu sudah mengcover seluruh kebutuhan belajar mereka Bu? Saya rasa dalam pembelajaran saya itu sudah memaksimalkan pelayanan dan bimbingan saya ketika pembelajaran Bu. Sudah maksimal saya rasa Bu gitu. Iya, padahal Bu Nana sudah maksimal ya. Nah, menurut Bu Nana, kalau dari skala 1 sampai dengan 10, pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nana itu sudah berada di angka berapa Bu? Sudah di angka 6 atau 7 mungkin ya Bu, karena saya melihat rata-rata nilai sumatif mereka itu ya sekitar 60% sampai 70% itu nilainya sudah memenuhi KKM Bu. Nah, harapannya Bu Nana mau di angka berapa? Saya inginnya sih mungkin di angka 9 atau 10 Bu, tapi bisa nggak ya Bu? Tapi kayaknya harusnya bisa sih di angka 9 dan 10. Harusnya bisa ya Bu. Nah, baik, untuk mencapai angka yang diinginkan Bu Nana, kira-kira solusinya apa nih ya Bu Nana ya? Solusinya ya Bu, mungkin dengan mengubah metode atau model pembelajaran saya mungkin ya Bu, yang bisa menarik siswa sehingga siswa saya itu tidak bosan ketika pembelajaran IPA. Baik. Nah, pembelajaran yang seperti apa nih yang ingin diciptakan oleh Bu Nana? Mungkin karena siswa bosan, saya pengennya pembelajaran yang membuat siswa aktif, kemudian yang motivasi siswa supaya senang dengan IPA, dan pembelajaran yang menarik mereka sehingga mereka tidak merasa bosan ketika pembelajaran saya. Baik, nah kira-kira rencana Bu Nana apa nih untuk mencapai pembelajaran tersebut? Rencana ya Bu, yang pertama mungkin saya akan mencari referensi pembelajaran yang menarik mungkin ya Bu. Kemudian yang kekinian, kemudian saya iya Bu, kemarin kan saya itu baru mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi yang mengcover kebutuhan belajar murid. Nah, mungkin saya akan mempraktekkan pembelajaran diferensiasi itu Bu. Ya, sebelumnya apakah Bu Nana sudah pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Sebelumnya saya belum pernah Bu, karena memang kan jadi saya itu selama ini mengajar di kelas 9. Nah, kelas 9 itu baru kurtilas. Jadi baru tahun ajaran ini saya akan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Baik, nah Ibu Nana sekarang akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, strategi apa yang akan dilakukan Bu Nana untuk menerapkan
menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Nana? Strategi ya Bu. Oke. Mungkin ketika awal pembelajaran itu saya akan memetakan gaya belajar masing-masing siswa saya Bu, yang mungkin nanti akan saya kelompokkan jadi visual, auditory, kinestetik, seperti itu Bu. Ya baik. Kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajar tadi ada visual, auditory, dan kinestetik itu, apakah proses pembelajarannya akan dibedakan Bu? Mungkin proses mereka dalam pemecahan masalahnya yang dalam pembelajaran mungkin yang akan berbeda Bu. Misalkan kalau auditory itu mungkin nanti bercerita mengenai materi yang sedang dibahas. Kalau visual mungkin nanti bisa dengan gambar yang berdeskripsikan materi. Kalau kinestetik mungkin bisa praktek langsung Bu. Tapi untuk segi materinya mereka itu mendapatkan materi yang sama. Baik Bu. Nah, kira-kira butuh berapa waktu Bu Nana untuk mempersiapkannya? Untuk mempersiapkannya mungkin saya butuh waktu sekitar seminggu ya Bu. Ya. Kira-kira di sekolah Bu Nana itu ada tidak yang bisa membantu Bu Nana untuk mengingatkan komitmen agar bisa melaksanakan tepat waktu? Mungkin yang bisa mengingatkan komitmen saya itu rekan sejawat saya yang sama-sama mengampu IPA, kemudian juga berdasarkan bimbingan dari kepala sekolah, dan saya juga akan meningkatkan koordinasi dengan rekan sejawat juga. Baik Bu. Di sekolah Bu Nana itu ada berapa teman guru IPA yang ada di sekolah Bu Nana? Yang ada di sekolah saya itu ada 3 guru IPA Bu, jadi 4 dengan saya. Ya, baik Bu Nana, kalau boleh saya merangkum di sesi pertemuan kita hari ini ya. Tadi Bu Nana itu ada hambatan mengenai siswa yang sering izin ke kamar mandi pada saat pelajaran IPA. Nah, kemudian tadi Bu Nana ingin menemukan rencana atau solusi untuk menyelesaikannya. Begitu ya Bu? Betul Bu, jadi saya mengalami masalah seperti itu Bu. Kemudian ingin menemukan solusinya bagaimana. Iya. Nah, kira-kira apa yang didapatkan Bu Nana pada sesi kita kali ini? Saya merasa senang sekali Bu bisa bercerita dengan Bu Eka mengenai permasalahan saya. Kemudian saya juga bisa menemukan solusi tadi berupa pembelajaran diferensiasi, dan saya juga berharap nantinya dapat menerapkannya dengan baik dan hambatan saya tersebut bisa teratasi. Ya, oke Bu Nana. Nah, sekarang kita berada di seksi terakhir ya Bu. Apa yang Bu Nana rasakan saat ini? Saya tentunya merasa senang sekali ya Bu, merasa terbantu. Yang tadinya saya bingung kenapa murid saya kok sering izin ke belakang, kemudian saya sekarang itu menjadi lebih paham dan mendapatkan pencerahan. Terima kasih banyak ya Bu Eka. Ya, sama-sama. Baik. Kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Bu. Saya tunggu ceritanya nih Bu Nana setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sampai di sini dulu ya Bu. Tetap semangat dan sehat selalu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Eka. Saya izin pamit ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nana. Baik Bu, jadi setelah saya observasi tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oh iya Bu, silakan sampaikan saja. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Eka lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan ini bisa terwujud? Ya Bu, jadi setelah saya melakukan coaching tadi bersama Bu Nana ya Bu, saya rasa saya sudah menggunakan struktur kalimat terbuka Bu, sehingga membuat coaching saya itu harus menjawab sambil berpikir, sehingga muncullah ide-ide yang tadinya Bu Nana belum pikirkan akhirnya tersampaikan juga, sehingga coaching saya itu dapat mendapatkan solusi Bu dari permasalahannya sendiri. Oh iya Bu. Jadi memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Eka. Tadi memang saya
juga melihat Ibu sudah hadir penuh dalam coaching tadi, mendengarkan secara aktif serta mengajukan beberapa pertanyaan berbobot atas permasalahannya sendiri. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, benar. Saya itu merasa begitu, Bu. Jadi untuk kedepannya ini, Bu, apalagi yang ingin Bu Nana kembangkan berdasarkan pengalaman tadi hasil melakukan coaching? Tentu saja ada beberapa hal yang kedepannya ingin Ibu kembangkan. Apalagi itu, Bu? Ya, tentu untuk kedepannya ya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi lainnya, yaitu mendengarkan aktif, Bu. Agar saya itu dalam melakukan praktek coaching ini lebih fokus dan pusat komunikasinya itu pada diri coaching. Juga agar saya itu nanti kedepannya menghindari penilaian terhadap coaching secara pribadi yang mampu menghambat kompetensi mendengarkan aktif seperti asumsi, melabel, serta asosiasi, Bu. Ya. Baiklah, mudah-mudahan di kesempatan lain saya juga bisa melihat bagaimana Bu Eka mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif pada saat coaching dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Ibu untuk hari yang luar biasa ini. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu Dini yang sudah menyampaikan hasil observasi dengan jelas kepada saya, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eka.